أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Suara aman ya? Suara? Alhamdulillah aman. Oke, coba kita menggali ilmu dari dalam lagi. Sebetulnya ibadah itu aslinya untuk kemanfaatan makhluk atau khalik. Makhluk. Ya. Kalau pendekatan syariatnya kan Allah nyuruh kita untuk syukur, nyuruh kita untuk ridho, nyuruh kita untuk sabar, nyuruh kita untuk ikhlas, ya tak? Nyuruh kita untuk ihsan, dan seterusnya. Yang praktikum-praktikum ibadahnya ya bentuknya ada yang seremoni sholat, ya toh? Baik yang wajib maupun yang sunnah, ada yang macam-macam bentuknya, ya ada yang seremoni, ada yang sosial. Nah sekarang kita jangan hanya sekedar bisa mencerna tekstual doang tanpa bisa menangkap buah tekstual itu dari dalam diri kita. Itu juga tidak menarik. Berarti jadi manusia robot terus kalau gitu. Karena ukurannya tekstual saja. Belum mampu melihat apa yang berlaku pada alam realita diri. Itu belum menarik itu. Itu masih robot kalau begitu. Nah, sekarang coba kita uji lab, masih robot atau sudah berubah dari robot ke apalah namanya ya. Ya, ya kita uji lab coba. Emang pendekatan syariat dalam Quran, dalam hadis, mayoritas penggunaannya adalah penggunaan kewajiban, wajib, sunnah yang ditelurkan oleh para ulama-ulama fikih. Sekarang terlepas dari itu semua, terlepas dari perintah-perintah yang kemudian diekspresikan dengan aneka hukum, dengan melihat banyak hal.
Ada yang fardu ain, ada yang kifayah, ada yang sunnah, ada yang sunnah muakkadah, ada yang sunnah ghairu muakkadah, ada yang makruh. Ini kan sebetulnya kan proyeksi-proyeksi hukum, produk-produk hukum dari akal pikiran para cendekia fikih, para ulama fikih. Hanya kemudian kita semua larut di alam pemikiran ini. Larut seakan-akan pendapat ulama fikih itu ya segala-galanya. Nah, tapi oke lah, itu harus harus tahu lah itu. Tapi yang saya maksud perkembangan hati pikir kita, jiwa ruh kita, hubungannya diri dan diri dengan Al-Hayyu Al-Qayyum. Itu kan nggak boleh hanya berpatokan pada dasar-dasar itu. Karena jiwa kita ini kan terus berkembang, menanjak, 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 menanjak. Yang berkembang itu kedewasaannya, kematangan ruhiyahnya. Kalau fisik udah tahu semua, dari anak-anak ke agak gede, gede, gede. Mulai kita ini udah mulai mulai nyusut, 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 nyusut. Nah, kalau udah umur-umur 40, 50 ke atas itu udah mulai dikurangi semua. Semuanya kurang. Kulit asalnya seger-seger mulai nanti dibikin agak layu, 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 layu. Nanti umur 80 udah kering, kering, kering. Kulitnya udah kering. Emang hukumnya oleh Al-Hayyu Al-Qayyum dibuat seperti itu. Mata juga demikian. Saat di bawah 40, 50 mungkin masih seger-seger. Nanti di 60 ke atas kurangin itu kekuatan mata itu. Iya, telinga juga demikian. Dan tidak berhenti di situ. Dan tidak berhenti di situ. Ekstrimnya lagi Allah juga mengurangi kekuatan kecerdasan dan fungsi akal kita. Yang saat muda, ngitung duit apalagi cepat sekali, ya, ya pertimbangan apa, tek, 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 tek. Tapi lihat nanti, kalau usia sudah mulai 70 ke atas, 80 apalagi, 80 lah terutama, itu sudah mulai melemah. Pengennya tidak lupa, pengennya tidak lupa, karena memang lupa itu nggak enak. Tapi secara hukum sebab akibat Allah sudah membuat ketetapan seperti itu. Maka orang-orang yang sudah mulai umur-umur ya bahkan 70 sudah banyak. Hmm. Ya, mulai 80 itu. Apa yang dikatakan, apa yang diucapkan sendiri tanpa dia sadari, sering diulang-ulang. Itu artinya kemampuan akalnya, kecerdasannya sudah mulai dikurangi oleh Allah. Dia sendiri nggak menyadari berapa kali aku sudah mengulang barusan kata kalimat yang barusan saya lafalkan. Sudah tidak mampu mengontrol. Yang dengar yang ini, wah Pak ini, Mbak ini, Mas ini, Pak D ini, kakek ini, Mbah ini, kok begini? Ya, ya begitu memang Allah pengennya sudah mulai menurun. Maka itulah sebetulnya umur panjang-panjang itu ya nggak enak teman-teman. Makanya ya nggak usah bayangin umur panjang-panjang banget, nggak usah lah. Yang penting tuh mutu, ya, mutu hidup, mutu ruh kita, jiwa kita dalam mengenali diri dan Allah. Itu yang paling penting. Jangan terlalu kekanak-kanakan. Umur harus panjang. Nggak menarik kalau menurut saya. Nggak menarik. Berapapun, yang penting mutu kemakrifatannya. Itu yang perlu dikejar itu. Nah, umur tua juga nggak enak. Jalan semeter aja udah susahnya setengah mati. Apa enaknya kalau begitu? Ya itu? Iya, mau pipis aja lah. Kamar mandi di samping kamar aja udah prosesnya lamanya setengah mati. Enaknya apa? Nah, masih mau nunggu cicit lagi. Ya.
Ya toh? Ya ini bicara yang realistis dan logis. Iya, kamar mandi mungkin di dalam kamar. Dari tempat tidurnya itu jalan ke kamar mandi, nanti umur 80, 90 sudah begitu tidak mudahnya. Artinya apa? Ya nggak enak, itu aja kok. Nggak enak. Ya, sehingga jangan jangan membayangkan umur yang terlalu panjang-panjang banget juga nggak usah. Yang penting mutu ketauhidan, mutu kemakrifatan, mutu keikhlasan, mutu keihsanannya. Itu yang terpenting. Umur berapa aja nggak masalah. Nah, sejalan realita demi realita kehidupan yang saya sampaikan tadi. Ayo kita masuk dari sekarang. Kenapa sebetulnya Allah mewajibkan, mengharuskan, mendorong, mensupport dengan aneka pendekatan kalimat. Ada kalimat perintah, ada kalimat sifatnya ancaman, ada kalimat sifatnya apa namanya menakut-nakuti, ada kalimat yang sifatnya serem-serem lah. Ya, kalau nggak sholat begini, kalau nggak syukur begini, kalau nggak ridho begini, gampangannya dihajar gitu aja lah. Dihajar, di api neraka, digini-gini, digini. Pokoknya kalau yang tidak berbuat baik, ringkas ceritanya diberi punishment yang berat dan sangat berat bahkan. Sehingga dalam perkembangannya tidak sedikit anak manusia yang susah mencapai titik kesadaran dan rasa ruhiyah ilahiyahnya karena kejiwaannya terpaksa dan dipaksa, terdorong dan didorong oleh statement-statement yang sifatnya mengancam, menakuti, apa namanya, ya satu sisi ya mewajibkan, walaupun itu satu step tertentu kita bisa menangkap itu, ya karena dalam pendidikan aja orang tua kadang perlu menakutin anaknya, kalau nggak begini awas, karena dibilangin ratusan kali juga nggak ini namanya juga anak-anak. Nafsu kita ini ya kayak anak-anak begitu. Kadang udah diplototin, udah dicubit, udah dibilangin bukan sekedar berpuluh-puluh kali kalau anak-anak, ratusan kali. Ya nggak duduk pada posisi yang ideal sesuai yang diinginkan pertimbangan dewasa. Dewasa yang kita maksud adalah tentunya orang tua yang sudah lebih banyak makan garam. Nah, itu apa artinya? Artinya untuk mendewasakan sang anak butuh proses yang tidak mudah. Butuh proses yang panjang. Puluhan kali, bahkan ratusan kali peringatan itu. Itu pun mental-mental terus. Kenapa? Ya memang anak dalam proses itu. Kalau anak kasih tahu sekali langsung ini berarti langsung jadi wali semua orang hidup. Iya, karena karakternya memang oleh Allah dibuat seperti itu. Iya, karakternya dibuat oleh Allah seperti itu. Nah, demikian juga dalam konteks substansi kehidupan, hubungan kehambaan dengan Al-Hayyu Al-Qayyum. Mohon di mute Pak Safruddin biar tidak yang lain. Ya, lah. Sekarang konteks kita manusia seperti kita ini entah umur berapalah intinya sudah tidak anak-anak. Sudah tidak anak-anak dari sisi umur. Bisa jadi tampilan jiwa yang badan halusnya itu masih berkarakter anak-anak. Bukan dalam konteks sosial yang saya maksud. Tapi dalam konteks kedewasaan, kemapanan, kematangan, keidealannya
dalam melihat hubungan dirinya dengan Al-Hayyu Al-Qayyum itu. Kalau tentang kesosialan mungkin udah banyak makan garam lah. Nggak begitu saya bahas. Tapi saya membahas hubungannya dengan pengenalan diri kita sendiri. Hubungannya dengan Al-Hayyu Al-Qayyum itu sendiri yang meliputi sang diri kehambaan. Kita bahas satu di antara. Ketika ada kitab suci apapun lah. Dalam konteks kita ya Quran, hadis. Pendekatan kalimatnya memerintah syukur. Tak begitu dah. Pertanyaannya, syukur itu untuk kita hamba. Untuk kepentingan sang jiwa, sang ruh. Karena jiwa dan ruh masih satu paket dengan dohir, ya otomatis satu kesatuan paket. Syukur itu untuk satu kesatuan paket ruh, jiwa, dan jasad ini. Atau untuk kepentingan yang meliputi Al-Hayyu Al-Qayyum itu sendiri. Ayo, tolong dijawab. Ya, teman-teman, tolong dijawab. Kita diperintah syukur, kita diperintah ridho, kita diperintah sabar, kita diperintah ikhlas, dan seterusnya lah. Ini samplingnya yang keren-keren aja lah. Sebetulnya perintah itu tujuannya, kemanfaatannya, targetnya, ya toh, untuk diri sendiri kehambaan yang diperintah atau untuk yang memerintah. Yang diperintah. Untuk yang diperintah. Kita buktikan, dibuktikan, harus mampu membuktikan. Karena setiap omongan ya harus bisa membuktikan. Kenapa sang peliput alam semesta dan diri kita ini yang disebut Al-Khaliq, sang Maha Pencipta, yang disebut sang Maha Sumber Kemanfaatan, dia sudah nggak butuh manfaat, dia sumber kemanfaatan kok. Dia juga sumber bahaya. Allah itu ya sumber manfaat, dia juga sumber bahaya. Jadi kalau ada bahaya apapun di alam semesta ini, ya hakikinya ya gerak-geriknya Allah sendiri. Zahirnya ya yang bergerak manusia, hewan, tumbuhan, angin, air, api. Dan seterusnya. Zahirnya. Tapi peliput dari kezahiriahan manusia, hewan, air, angin, api, tumbuhan, tanah, itu siapa? Kan sang peliput itu sendiri. Kan Al-Hayyu Al-Qayyum itu sendiri. Oke. Nah, dah. Karena itu, kenapa, mengapa, bagaimana? Ya, dalam konteks ini, apa, siapa yang merasakan manfaat saat ada perintah syukur, perintah ridho, perintah sabar, perintah ikhlas. Kemanfaatannya ke siapa? Jelas. Ya, jelas sebetulnya. Kalau logikanya sudah dewasa, ya, iya. Kemanfaatannya untuk siapa? Ya untuk yang diperintah. Dalam konteks ini ya kita manusia dan jin. Karena yang diperintah bersyukur itu ya kita ya jin. Kemanfaatannya untuk kita. Kenapa? Sisi mana kemanfaatannya untuk kita? Pertanyaan saya harus bisa dijawab. Lihatlah kitab dalam hatimu dan pikiranmu. Dari sisi buah lakumu, buah kita, laku kita.
Kalau orang itu tidak bersyukur, apa? Reaksi apa? Efek apa? Resiko apa yang ada pada dirinya? Yuk, jawab. Kurang terus. Nah, kurang terus. Terus apa lagi? Ayo, ayo, yang lain berpikir. Ini sudah nggak model lagi kayak kita sekedar ngaji tekstual-tekstual doang. Dibalikin. Tidak, Apa tidak isi ada tekstual terus ketenangan kita dalam balikin ke dalam. iman. Oke, kurang terus. Terus apa lagi? Ya, dari kurang hatinya pasti megap-megap. Nah, dari kurang hatinya megap-megap. Wes. Apa lagi? Ya, karena ngerasa kurang terus, maka bersamaan itu hati pikirnya panas, tegangan tinggi, megap-megap lah wakil bahasanya. Terus apa lagi? Hmm? Terus apa lagi? Bahasakan apa yang teman-teman alami biar ketemu semua. Kalau nggak bisa nyari berarti bahaya. Ya, ayo. Oke, sudah benar. Kurang terus. Terus apa lagi? Bersamaan kurang terus tentunya megap-megap. Dah. Ya, wakil untuk mengekspresikan keadaan hati pikiran panas terus. Apalagi, apalagi? Dua, ini baru dua. Yang lain, yang lain. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Kurang terus. Hati pikiran panas. Ya, kalau hati pikir panas, megap-megap, ditemukan ketenangan tidak di dalamnya? Eh? Ditemukan ketenangan apa tidak? Tidak. Tidak, ketentraman enggak, jenjem apalagi, ya toh? Berkah apalagi. Ya, siapa lagi yang bisa buat bahasa yang lain? Eh? Tidak Waduh, bahagia. ya tidak bahagia, ya otomatis enggak. Ya, karena enggak tenang otomatis tidak bahagia. Ya benar. Ada lagi yang lain yang mengekspresikan Tidak semeleh. ditemukan. Iya benar, tidak semeleh ya bahasa Jawa ini. Terus apa lagi yang lain? Pastinya marah-marah terus. Ya benar, malas. Ya karena panas sih, panas itu hawanya kemana-mana ya. Iya, Tidak sabar. apalagi? Iya tidak sabar. Jadi nanti sifat yang jelek-jelek di situ otomatis akan secara otomatis akan muncul dan itu akan semakin membuat dirinya wah jauh dari kata ketenangan yang sebenarnya. Nah, kalau sudah ngerti seperti ini, nah Allah perintah syukur karena Allah ngerti di dalam dirimu itu ada nafsu. Nafsu itu kayak anak kecil. Nafsu itu kayak anak kecil. Jadi kalau saya bilang ngomong anak nafsu, teman-teman harus orientasinya langsung ke kayak anak-anak kecil. Maunya sakarepe dhewe, ya begitulah anak kecil bagaimana? Nah, itu nafsu. Makanya Allah perintahkan. Lah, begitu dilihat secara hakikat kemakrifatan. Loh, Allah nyuruh kita syukur. Syukur itu kemanfaatannya untuk jiwa kita sendiri. Kemanfaatannya untuk ruh kita sendiri. Rasa, akal, pikiran, kesadaran kita sendiri. Zahir batin kita sendiri. Kita perlu itu. Kita perlu syukur. Kita butuh syukur itu. Tanpa harus diwajibkan oleh tekstual-tekstual kitab suci pun sebetulnya. Kalau sang jiwa, kalau sang ruh
sudah matang, sudah dewasa, sudah mampu melihat ini dengan baik, berarti bersyukur itu satu kemutlakan bagi hamba kepada peliputnya. Karena kalau tidak bersyukur, akan nyiksa dirinya sendiri. Karena kalau tidak syukur, nggak akan ditemukan ketenangan, ketentraman, kedamaian, kejenjeman, keberkahan, kesabaran, dan banyak keadaan hati pikir yang lain. Nah, bisa dimengerti? Bisa dimengerti ini? Berarti kala hati pikir, jiwa ruh, dohir batin sudah dewasa pada seperti titik yang kita bahas ini. Kok syukur masih tengok sesuatu selain Allah itu sendiri. Itu berarti tanda sudah dewasa apa belum? Belum. Nah tuh. Lihatlah diri kita masing-masing. Wong syukur jelas untuk kepentingan jiwa kita, ruh kita, zahir kita. Kehidupan lahir batin kita. Kok masih tengok yang lain. Padahal itu untuk kebutuhan dan kemanfaatan diri kita sendiri. Ngerti nggak ini maksud saya? Paham nggak ini? Insyaallah. Paham. Nah, karena itu, karena sudah mulai dewasa, ya tensi melihat sesuatunya di selain Allah, di luar Allah itu apapun bentuknya, tolong dong sudah mulai didewasakan untuk dalam rangka melihat diri yang ideal hubungannya dengan sang peliput diri. Oh iya ya, kalau aku nggak bersyukur begini. Kalau aku nggak bersyukur, aku nggak bisa menemukan ketenangan sejati, ketentraman sejati, kebahagiaan sejati. Karena saat tidak bersyukur, jiwa dan ruh saya, zahir batin saya tidak bisa duduk sempurna menghadap Al-Hayyu Al-Qayyum, sang peliput diri. Tidak bisa ketemu dengan sempurna dengan sang peliput diri. Tidak bisa menghadap sempurna dengan sang peliput diri. Saat jiwa ruh zahir batin yang masih satu paket ini tidak bisa menghadap sempurna pada sang peliput diri, tentunya efeknya adalah punishment dari dalam ke dalam diri kita. Nah, kalau sudah tahu begini, mau apa lagi? Masih mau nyari yang lain? Mau nyari apa lagi itu maksudnya udah gamblang belang kayak begini kok. Bukankah di dalam syukur, praktek syukur itu di situ ada Allah sendiri? Paham dengan kalimat saya ini? Paham, insyaallah. Paham semuanya? Bukankah di dalam laku, sikap, amalan, syukur yang benar itu sendiri, di situ hamba benar-benar bisa ketemu sang peliputnya lewat kesucian rasa dan kesadarannya, sehingga syukurnya menjadi kesyukuran yang sempurna, sehingga dia bisa ibadah lewat istilah syariat yang namanya syukur itu, dia bisa zikir lewat istilah syariat yang namanya syukur itu, sehingga dia bisa sholat
lewat istilah syariat yang namanya syukur itu intinya sikap dan laku, praktek dan amal syukur yang dijalankan oleh seseorang hamba yang benar-benar duduk kesyukuran yang sempurna. Di situ ada pertemuan hamba dengan Khaliknya, antara makhluk dan Khaliknya, lewat kesucian rasa dan kesadarannya. Kalau sudah sampai sini, mungkinkah ada pandangan, mungkinkah ada penglihatan bahwa perbuatan baik-baik A, B, C, D dalam konteks ini syukur dipandang itu hal yang keren bagi hamba untuk al-kholiknya, kalau yang sudah dewasa nih maksud saya. Mungkin apa tidak? Mungkin apa tidak? Mungkin. Tidak mungkin. Nah, mungkin apa tidak? Gini loh maksud saya. Tidak Paham nggak mungkin. ini? Paham nggak ini? Ya, oke. Kalau sudah tahu seperti itu, ya, kalau sudah paham seperti itu, kalau sudah mampu menyadari seperti itu, kalau sudah mampu merasakan keadaan seperti itu, bahkan mungkin sudah masuk ke penghayatan dan penjiwaan, kok masih punya pandangan bahwa kalau aku syukur itu, maka aku begini dalam pengertian sok ngangkat diri, Tidak mungkin. kemudian, nah di situ tidak Tidak mungkin. Jadi yang masih suka ngangkat dirinya, hubungannya dengan kebaikannya, itu artinya sang diri belum dewasa. Dewasa. Makanya disupport oleh Allah lewat pahala. Oke, disupport oleh Allah lewat surga. Ya tah, disupport oleh Allah lewat hal-hal yang biar secara ruhiyah luar dalamnya bangkit semangat pada titik tertentu biar masuk ke zona ini. Aslinya seperti itu, aslinya. Aslinya seperti itu, teman-teman. Karena untuk proses mendewasakan jiwa, ruh, kedewasaan rasa ruhiyah, kesadaran ruhiyah itu tidak mudah, butuh proses yang Masya Allah. Ilmunya harus jalan, zikirnya harus jalan. Baru nanti, oh gini ya, oh gini ya. Oke, mengerti? Balik, kalau dibalik, kalau sang hamba, sang makhluk, sang diri kehambaan tidak bisa duduk syukur yang benar, ya tadi, hidupnya akan selalu merasa kurang. Merasa kurang aja, itu sudah satu siksaan. Karena nggak akan bisa sumeleh, kayak kata Pak Umar tadi. Ngongso-ngongso. Oke. Yang namanya manusia punya 1 triliun kurang 2 triliun. Punya mobil 1, bayangin 2, dan seterusnya. Itulah potongan nafsu. Seperti itu. Oke, maka ketika duduk syukurnya belum benar, ya pasti dia akan masih terombang-ambing oleh kebelum dewasaan laku sikap jiwanya dan ruhnya, akal pikiran dan rasanya dalam mensikapi nikmat-nikmat Allah tadi. Makanya tidak sedikit orang yang secara kekayaan udah luar biasa. Tetap aja hati pikirannya tidak pernah menemukan kedamaian.
ketentraman, ketenangan, kenyamanan, gerangsang terus. Dilihat secara zahirnya oleh orang luar, wah keren secara zahir. Tapi bagi si dia yang merasakan, kering keronta dalam hatinya dan pikirannya. Kering keronta. Tapi dia tidak tahu ini masalahnya di mana. Kenapa, mengapa, bagaimana. Dia nggak ngerti karena hatinya kotor. Padahal salah satu penyebabnya kenapa hidupnya seperti itu di alam hati pikirnya. Terasa kelabu, terasa semu, terasa ada yang kurang. Klek. Dan seterusnya. Dia nggak bisa mengenali masalah ini dengan baik karena memang masih kotor. Padahal penyebabnya olah lakunya, jiwanya sendiri, pikirannya sendiri, hatinya sendiri, yang tidak duduk mensikapi nikmat demi nikmat dengan baik. Bahkan mensikapi nikmat demi nikmat dengan fata morgana yang jauh, dengan lompatan yang selalu kurang. Dia nggak menyadari kalau sikap-sikapnya inilah yang menjadikan hidupnya kurang ideal dari sisi ketenangan, ketentraman, kedamaian, dan seterusnya dan seterusnya. Tahu-tahu mati aja deh nanti begitu. Setelah mati baru nyesel. Dia nggak ngerti kalau dia belum duduk di syukur. Syukur itu apa aja nggak ngerti yo. Fahamnya syukur alhamdulillah kalau nerima duit gitu aja kok. Dah, clear, mengerti ini, paham ya insya Allah ya. Ya. Nah, kalau sudah paham dengan dewasa secara ruhiyah begini, ya insya Allah lah. Insya Allah. Dia akan diberi duduknya hati pikir oleh Allah benar. Untuk insya Allah berusaha selalu duduk syukur. Karena dengan syukur dia bisa ketemu Allah dengan benar. Bisa ngadep Allah dengan benar. Bisa melihat Allah dengan benar. Oke. Bahasa tingkat tingginya. Bisa mensirnakan diri di alam. Iya. Ruhiyah ilahiyah dengan dalam. Disitulah sumber dari praktek syukur yang benar yang menjadikan efek kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, keberkahan dan seterusnya. Dah, berarti syukur ya untuk kita sendiri. Syukur untuk kita sendiri. Cuma untuk mahamin ini nggak mudah, teman-teman. Karena umumnya paling kalau bersyukur tambah nikmat. Nah, itu pun paling yang ada di bayangannya nikmatnya itu duit begitu. Pasti selalu begitu potongan kita itu. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi memahaminya ya begitu. Kalau syukur tambah nikmat, pikirannya duit nambah. Tambah kaya. Ya Allah, saking nggak pinternya, saking nggak pinter. Kalau nggak bersyukur, inna azabi lasyadid. Siksanya Allah. Nunggu nanti, tapi nunggu nanti setelah mati dulu. Oke, setelah mati, kita imani. Azab maupun nikmat. Ini bukan itu maksud saya. Saking tidak dewasanya, saking belum dewasanya, pandangan hati pikir secara ruhiyahnya. Dia belum mampu mengenali apa yang terjadi pada dirinya saat dia tidak bersyukur dan saat dia bersyukur dengan benar. Padahal kalau dia bisa bersyukur dengan baik, benar, lurus, sempurna, dia bisa dengan bersyukur menjadi
zikir yang sempurna, sholat yang sempurna. Artinya menjadi amaliyah pertemuan hamba dengan Allah yang sempurna. Menghadapnya hamba dengan Allah yang sempurna. Melihatnya hamba pada Allah yang sempurna. Dan seterusnya. Istilahnya bisa banyak sekali. Intinya hamba dan Allah duduk pada kemurnian hati dan pikir yang luar biasa. Nikmat. Ya ini nikmat yang paling tinggi itu ya. Ya ini duduknya syukur yang benar. Yang sempurna itu. Sekarang aja udah kelihatan kok. Apalagi nanti setelah mati. Rasakan itu. Kok semuanya nanti setelah mati. Gak paham terus. Ya, oke, rasakan itu. Oke. Ya. Nah, kalau tidak bersyukur, inna azabila sadid. Ya punishment-nya Allah pada sang diri yang nggak bersyukur itu bisa macem-macem. Jangan dibayangi nanti. Kalau nanti oke lah kita imani. Nggak usah nanti. Sekarang ini kita nggak bersyukur. Azab punishment. Oke, balasan dari sikap ketidakterima kasihan jiwa dan roh kita pada sang peliput diri itu langsung dirasakan gitu loh maksudnya itu. Maka ketika tidak bersyukur, ya efeknya gelombang akal, pikiran, hati, pewanas, megap-megap. Susah ditemukan duduknya ketenangan sejati, kebahagiaan sejati. Karena hati pikirnya frontal. Karena hati pikirnya apa itu? Bahasa Jawanya ngongso-ngongso tadi. Apa ya bahasa lainnya ngongso-ngongso itu? Bahasa Indonesianya yang enak. Karena hati pikirnya rakus. Ya, frontal, ngongso-ngongso, rakus, tidak bisa duduk yang benar. Sehingga efek jiwanya, efek alam rasa, hati pikirnya, pikirannya. Ya ada hal yang ganjil, ada hal yang ngambang. Tidak bisa duduk dengan sempurna ke Allah. Maka walaupun secara materi, jabatan tinggi, anak ada, istri ada, tetap aja alam hatinya kayak kosong. Alam hati pikirnya kayak menggantung, nggak jelas. Alam hati pikirnya kayak tidak punya pegangan. Kelabu. Sering pilu. Sering mengeluh. Oke. Sering berontak. Iya, berontak lewat mulutnya dan lakunya kepada sang peliputnya sendiri. Inna azabi lasadid. Ya rasakan sendiri. Rasakan sendiri. Nggak usah nunggu nanti setelah mati, kelamaan. Sekarang aja lah. Kalau hati pikir bersih, kelihatan terang benerang gamblang, blang, blang, blang. Ya, bisa dimengerti ini? Nah, dah. Sehingga bagi para pelaku agama, dalam konteks kita agama Islam, yang sudah sampai kematangan ini, ya Allah, ternyata ini semua untuk hamba-Mu ya Allah. Selama ini hamba salah ya Allah. Sehingga ketika ada perbuatan baik apapun, hamba sok pedi-pedi. Sok salah mendudukkan hati pikiran. Seakan-akan
Engkau yang membutuhkan dari seluruh apa yang Engkau perintahkan pada hamba ya Allah. Saking bodohnya hamba ya Allah. Saking belum dewasanya jiwa ruh hamba dalam melihat diri hamba sendiri. Apalagi melihatmu ya Hayyu ya Qayyum. Karena seorang hamba tidak akan bisa melihat Al-Hayyu Al-Qayyum dengan baik kalau dia sendiri belum mampu melihat dirinya dengan baik. Seorang hamba tidak akan mampu mengenali Al-Hayyu Al-Qayyum dengan baik, dengan sempurna, dengan dewasa, dengan matang kalau dirinya sendiri saja belum kelihatan. Seorang hamba nggak akan mungkin mengenali Al-Hayyu Al-Qayyumnya, Al-Khaliqnya, pemilik 99 Asmaul Husna dengan baik yang meliputinya, kalau dirinya saja tidak dikenali dengan baik. Ketidakdewasaan, kebelum dewasaan, kematangan, kebelum matangan cara pandang diri tentang perbuatan baik demi perbuatan baik seakan-akan untuk Al-Hayyu Al-Qayyum itu tanda diri kita belum mampu mengenali diri sendiri. Salah Ustadz, tergantung siapa yang melihat dan dari mana melihatnya. Kalau melihatnya secara syariat, ya benar, karena memang itu proses. Tapi kalau melihatnya secara hakikat makrifat, yang sudah jadi, ya jangan terus-terusan begitu dong. Dah, ini sampling kajian tentang dalam-dalam, ternyata seperti itu. Itu syukur. Maka ayatnya kan ekstrim. La in syakartum la azidannakum. Wah, kalau kalian bersyukur, tambah. Gimana enggak tambah? Hati pikiran adem, ayem, tentrem, tenang, hidup berkah, nyaman, enak. Nambah nikmatnya, nambah semua. Keadaan yang dirasakan oleh sang hamba itu tadi, itu nikmat yang ngucur deras dari Al-Hayyu Al-Qayyum. Gimana enggak nambah? Asalnya tenangnya tensinya 60 jadi 90, 100, masa enggak nambah? Gimana enggak nambah? Asalnya bahagianya, kegembiraannya, tensinya hanya 65, 70, umpamanya ini. Jadi 90, 95, 100. Enggak nambah tah? Bagaimana enggak nambah? Asalnya suka ngeluh, suka protes. Karena duduk syukurnya benar. Jadi suka mengerti, suka memaklumi, mudah menerima, nggak nambah apanya, nggak bisa ngelihat ini semua tah. Karena kita yang dilihat duit melulu, nambah kalau udah urusan lain sakartum la dan aku itu pikirannya duit itu sakit nggak pinternya. Masya Allah, memang nikmatnya Allah itu duit doang tah. Iya, dah. Ya. Karena syukurnya benar, semua sisi kebaikan yang dipancarkan oleh Al-Hayyu Al-Qayyum pada diri kehambaan lewat kebaikan apapun jadi bermakna yang benar, yang sempurna. Jadi menjadi rangkaian satu kesatuan kesyukuran yang sempurna sehingga semua perbuatan baiknya selalu bisa menjadi media pertemuan dimensi kehambaan dengan Al-Hayyu Al-Qayyum lewat kesucian rasa dan kesadarannya. Nggak nambah yang begini-begini. Nggak kelihatan ini nambahnya.
La azidannakumnya nggak kelihatan semua ini. Ya. Dan seterusnya kalau dibahas panjang. Saya hanya mancing-mancing aja biar cepat dibuka. Oke, dah itu dalam konteks syukur. Sama, mau apa lagi? Ya semua kebaikan nanti kalau ditelusuri seperti itu, teman-teman. Ya, bandingan syukur ridho. Quran merintah ridho, hadis merintah ridho, ringkas cerita Allah Rasul merintah ridho. Dan ini bukan hanya agama Islam doang loh ya. Semua agama merintah untuk ridho. Ridho itu untuk siapa kemanfaatannya? Ya sama jawabannya kayak syukur tadi. Iya apa tidak nih teman-teman? Ridho itu kerelaan hati pikir, ya nerimonya hati pikir, legowonya hati dan pikir secara dewasa, dewasanya rasa, dewasanya akal pikiran, menyadari bahwa perbuatan yang enggak enak, yang enggak sesuai keinginan nafsu diri dalam sana tuh, ini ujiannya Allah diterima. Begitu nerima, hatinya adem, pikirannya adem, jiwa ruhnya adem, rasa sadarnya adem, nggak ada gerak gelombang akal yang frontal, tidak sampai ada gerak gelombang hati yang frontal, tetap stabil. Kenapa? Karena secara ruhiyah duduknya hati, pikiran, jiwa, roh benar hubungannya sikap dirinya pada Al-Hayyu Al-Qayyumnya. Enggak jauh-jauh dengan syukur tadi. Maka ketika sang diri si pelaku ridho dari aneka hal yang tidak diinginkan, yang kecil, sedang, sampai yang ekstrem, hati pikir secepat kilat bisa duduk di keridoan, yang dapat manfaat siapa? Hah? Yang dapat manfaat siapa? Makhluk. Nah, makhluk. Diri Nanti Allah sendiri. lagi. Kalau Allah mah udah sudah nggak butuh manfaat. Allah itu sumber manfaat. Manfaat, nggak pinter-pinter nanti. Itu untuk diri kita sendiri, untuk potongan kita-kita ini sendiri. Paham? Begitu nggak ridho, pikiran kayak pecah apa tidak? Tolong dijawab. Begitu tidak ridho, pikiran kayak pecah apa tidak nih, kepala? Babak Iya, belur. babak belur nih. Nah, itu kalau disebut azab benar apa tidak? Punishment azab itu nggak usah terlalu dibuat gimana gitu. Punishment. Hal yang tidak nyaman yang bisa dialami. Ya, semua ujian Allah yang tidak diinginkan oleh sang nafsu, sang diri, sang jiwa. Begitu duduknya hati pikiran menolak, berarti tidak sadar kalau itu ujian Allah. Berarti tidak merasa kalau itu ujian Allah. Ini jiwa bersikap kekanak-kanaan. Tolak itu sang peliput yang sedang bereaksi, berirodah, berkudroh di alam kezohiriahan kemakhlukan, ditolak. Masuk ke dalam kekejiwaan, ke roh, kerosok kesadaran. Bapak belur akal pikirannya. Tensinya tinggi. Mikirin kehilangan uang ini seberapa, kehilangan motor, kehilangan mobil, belum kalau nanti kehilangan suami, kehilangan istri, di kehidupan banyak begitu. Oke, iya.
Karena susah duduk ridho, babak belur. Lah, orang bisa gila, orang bisa nefas, atau setengah gila, ada nggak setengah gila? Ya. Kenapa? Karena dia susah duduk ridho ini. Jadi apapun yang nggak enak, kalau orang nggak bisa duduk ridho, maka hidup ini akan megap-megap terus. Berat sekali hidup ini. Maka saya sering ngomong ke teman-teman, yang nggak enak diterima. Yang nggak enak diterima. Dan semua makhluk hidup manusia inilah mengalami yang tidak enak. Jadi nggak sendirian kok, nggak. Semua ngalamin. Begitu nggak enak itu ditolak, maka akan sikap kita akan menjadikan punishment, siksa pada diri kita sendiri. Jiwa ruh kita sendiri. Zahir batin kita sendiri bergejolak kuat. Maka muncullah tensi yang sangat tinggi. Oke, kalau nggak kuat, terlalu tinggi tensinya karena nggak bisa diimbangi dengan laku real ridho ini, maka muncullah darah tinggi. Darah apa lagi itu? Darah merah ya. Ya. Darah tinggi. Darah tinggi terus berproses pecah pembuluh darahnya. Jadilah stroke dan seterusnya dan seterusnya. Itu salah satu efeknya sang jiwa ruh tidak mau duduk menerima iradah kudrohnya al-hayyu al-qayyum, maka efeknya dengan sikapnya yang salah itu langsung menyiksa dirinya sendiri. Alam jiwanya, rasanya tersiksa, alam pikirannya tersiksa, semua saraf tegangan tinggi, darah pun jadi panas. Efeknya ya stres, nggak kuat, bunuh diri. Kenapa? Nggak ridho. Nggak ridho. Enak Ustadz ngomong ridho, praktek dulu, jangan ngomong. Ya, praktek dulu. Enak mana dengan tidak ridho, babak belur luar dalam, dan ridho tetap hati pikir normal, stabil, hidup akan muter lagi, berubah sesuai keadaan yang Allah mau lagi. Dan tetap akan ketemu yang enak dan nggak enak lagi. Karena itu nggak akan pernah usai sampai kita mati. Oke. Semuanya harus secepatnya yakin duduk di sini. Kalau nggak jadi terus nih hidupnya, blunder. Nggak yakin dengan Allah. Oke, berarti perintah ridho, kemanfaatannya, kepentingannya ya untuk hamba sendiri. Allah mah udah nggak butuh untuk apa Allah. Itu untuk kita. Allah merintah. Oke, dengan pendekatan syariat, agama, perintah yang jujur, ya jujur untuk kita sendiri. Syukur ya untuk kita sendiri. Ridho ya untuk kita sendiri. Allah udah nggak butuh apa-apa. Allah itu udah sempurna. Allah itu sumber kesempurnaan itu sendiri.
Allah itu sumber kemanfaatan itu sendiri. Tapi kalau diri kita nggak mau tunduk, maka terjadi hal yang sifatnya membahayakan diri kita. Terjadi hal yang sifatnya menyiksa diri kita. Olah siapa itu? Punishment-nya Allah yang bekerja pada alam diri kita. Gitu loh. Sumbernya, ya sumbernya Allah sendiri. Kenapa? Karena kita salah. Maka karena salah, ya layak mendapat reaksi real dari kesalahan itu. Inna azabi lasyadid. Gak usah nunggu azab nanti setelah mati. Sekarang aja hatimu, pikiran kita, hati kita babak belur kok kalau salah itu. Salah mendudukkan hati pikiran hubungannya dengan ridho ini. Dengan syukur tadi. Kayak gini masih mau bayangin tak? Kalau ridho aku dapat pahala. Masya Allah. Kok masih kayak anak-anak terus? Kapan dewasanya? Katanya ridho untuk kemanfaatannya diri sendiri. Nah kalau sudah ngerti secara hati, ruhiyah. Sudah ngerti secara kedewasaan, intelijensi, kecerdasan, daka, akal pikiran. Sudah ngerti itu untuk kita. Ngapain bayangin yang macam-macam selain Allah? Karena saat duduk ridho secara sempurna, saat itulah hamba bisa bertemu secara sempurna dengan Al-Hayyu Al-Qayyum, Sang Peliput Diri. Saat bisa duduk praktek laku ridho, saat itulah hamba bisa ya zikir dengan sempurna. Hamba bisa sholat secara hakikat dengan sempurna. Oke, hamba bisa ngadep ke Sang Peliput dengan sempurna. Hamba bisa meleburkan kehambaan lewat rasa sadar kepada dimensi ruhiyah ilahiyah dengan sempurna. Oke? Oke. Tinggal kita yang mau milih. Milih surga apa milih neraka? Milih surga ridho. Milih neraka ya nggak usah ridho. Milih surga ya syukur. Milih neraka ya nggak usah syukur. Nggak usah nunggu setelah mati. Sekarang aja udah langsung dirasakan kok. Nah, karena kebanyakan mau balik Ustadz kok nanti semua setelah mati semua. Yang sekarangnya nggak dibahas. Nah, clear, paham ini? Paham insya Allah? Insya Allah. Ya ada. Biar semakin mantap teman-teman nih. Ya ada. Itu syukur, itu ridho. Allah nyuruh kita sabar. Sabar itu untuk Allah atau untuk kita? Ya jawabannya sama semua nanti. Udah, teman-teman udah paham ini, udah paham berarti. Selama ini berkesan sok Allah membutuhkan kebaikan kita. Itu karena kita masih kekanak-kanakan dalam melihat diri sendiri. Sok nganggap penting diri. Gitu deh. Sok nganggap hebat diri ini. Sok nganggap soleh dirinya. Gitu dah. Dimaklumi aja ya. Karena memang masih belum ngerti. Kalau belum ngerti itu memang repot apa-apa. Kalau belum ngerti. Ya. Allah merintah sabar. Rasul merintah sabar. Quran, hadis merintah sabar. Sabar untuk siapa? Untuk hamba. Jawabannya pasti teman-teman udah tahu semua kalau saya tanya. Iya toh? Kalau tidak sabar, apa yang terjadi di alam diri kita, teman-teman? Kalau nggak sabar, ya
Biar nggak ngantuk nih. Kalau nggak sabar, nggak sabaran maksudnya. Ya nggak sabar, nggak sabaran sama. Apa yang terdiri pada alam diri kita, zahir batin kita, jiwa ruh kita, rasa dan akal pikiran kesadaran kita apa? Hmm? Neraka. Iya, ada tekanan batin gitu dah. Iya, nggak nyaman alam hati pikirnya, ya toh? Gelombang akal pikiran tahu sendiri udah pengalaman semua toh. Ruwet kayak begitu. Dan dengan ketidaksabaran itu otomatis tensi darah pikiran dia nggak normal, karena nggak normal tentunya tinggi, karena saraf-saraf bertegangan tinggi. Nah, maka muncullah egois, emosi. Ini kan karena efeknya karena tidak sabar ini. Artinya sang jiwa, sang roh, hati pikir, rasa sadar sedang tidak stabil, sedang tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Efeknya ya megap-megap. Tahu megap-megap ya? Iya, semua yang tidak baik di mata Allah akan berefek megap-megap. Akan berefek gelombang yang tidak menentu di hati dan akal pikiran. Dan sulit dikendalikan. Dan butuh waktu untuk menenangkan. Ya. Nah, kalau sehari tidak sabarnya berapa kali, berarti dalam keseharian dia susah untuk masuk ke kebahagiaan yang sejati. Susah untuk masuk ke ketenangan yang sejati. Karena proses dari ketidaksabaran satu ke yang lain tadi, itu saja akan membutuhkan perputaran waktu yang tidak sederhana. Maka yang tidak sabaran, walaupun kelihatannya sholatnya ya aktif, baca Qur'annya aktif, tetap untuk ngembaliin ke sikap normal yang awal sebelum sabar tadi, itu aja masih susah. Cuman ya nggak nyadar dari banyak kita yang seperti itu. Ya apa tidak ini? Ya apa tidak? Ayo, ayo ngaku aja. Ya apa tidak nih? Iya. Lah, dah. Cuman tetap saja dia nggak akan nyadar. Tahu reaksi begitu, ya sering Ulang-ulang. ulang. Kenapa begitu? Ayo. Kenapa? Udah ngerti, yang parah nanti belum sadar. Jadi selalu sering menyiksa dirinya lewat ketidaksabaran itu. Dia belum sampai ke titik kedewasaan, pengertian, merasakan, menyadari bahwa kalau aku tidak sabar, ya akan nyiksa diriku sendiri. Dan orang di sekitar akan kena dampak ketidaksabaran saya kok. Karena sifatnya kan gelombang. Sikap kita ini dibungkus oleh gelombang. Oke. Sikap dan suara kita ini bergelombang. Dan kemudian yang ada di sekitar ya akan kena efek dan aura gelombang itu. Itu pasti. Cuman ya nggak nyadar-nyadar. Yang selalu nggak sabaran padahal hatinya megap-megap, pikirannya panas, kondisi dohir batinnya begitu susah mengembalikan kayak yang stabil kayak awalnya. Oke? Umpama ini, satu mobil ada yang marah aja. Semobil kebahagiaannya hilang semua. Iya apa tidak? Iya. Iya. Iya apa enggak nih? Loh, Iya. semobil isinya namanya 8 orang. Salah satu marah, gelombang negatifnya ngefek ke yang lain dan kebahagiaan yang lain, ketenangan yang lain terusik semua. Iya apa tidak? Iya. Iya. Dan untuk mengembalikan ke yang nyaman lagi butuh waktu apa tidak? Butuh waktu. Ini seksa loh teman-teman. Ini seksa. Jangan memaknai seksa itu nanti setelah mati melulu. Enggak, pinter-pinter kita ini.
Oke, hati-hati ini dengan ketidaksabaran. Ya semua sifat yang tidak baik. Nyakitin diri iya, berefek, berimbas ke sekitar ya iya. Kayak begitu masih mau diterus-terusin dah. Nggak salah ini. Salah besar. Nah, makanya lah. Terus tiap hari sholat mau ngapain kita ini? Jadi dikira sholat itu hanya untuk formalitas. Allahu Akbar, Assalamualaikum, dapat pahala masuk surga. Loh, ini yang nggak pinter dari kita. Wong sholat itu untuk pensucian diri kok, dohir batin kok. Pensucian dohir batin itu maksudnya biar sikap sifat yang negatif menjadi kedewasaan, menjadi al-akhlakul Karimah. karimah. Gitu loh teman-teman. Nah, kalau marah itu kan berarti akhlak yang buruk. Ya, maka bagaimana marah menjadi sabar. Itu loh maksudnya tuh. Maksudnya agama itu begitu. Kalau tidak bersyukur itu akhlak yang jahat, akhlak yang buruk, sikap yang tidak baik. Bersyukur, nah akhlak yang mulia, sikap yang baik, sikap yang benar. Tidak ridho itu akhlak yang jelek, yang tercela, yang buruk. Tapi berlaku ridho, bersikap ridho, ya akhlak yang mulia, akhlak yang baik, yang merasakan manfaatnya ya si kita sendiri, bukan siapa-siapa lagi. Oke, demikian juga sabar tadi. Lah, dengan sabar itulah saat si hamba duduk sabarnya itu benar, karena saat sabar dia duduk pada rasa kesadaran yang lurus ke Allah sehingga bisa menahan gelombang akal dan hati untuk molat-molet tadi. Nah, tapi tetap stabil saat duduk sabar yang benar, yang sempurna, saat itulah diri kehambaan bisa ngadep pada Al-Hayyu Al-Qayyum dengan sempurna. Saat itulah diri kehambaan jiwa roh bisa melihat, bisa bertemu dengan Al-Hayyu Al-Qayyum dengan sempurna. Maka ayatnya bilang kalau kamu bisa laku sabar, pasti kamu bersama aku. Begitu kata Allah. Innallaha Hadirin. Ngerti nggak nih maksud ayat ini? Kalau seseorang laku sabar yang benar, yang sempurna, bisa mengendalikan alam rasanya, akal pikirannya, gelombang akal pikiran stabil ke Allah, hatinya stabil ke Allah. Loh, praktek yang seperti itu. Kemudian dia tidak goncang alam hati dan pikirnya, balik tetap stabil karena menyadari dan merasa ngadep dan ketemu Allah tadi. Itulah innallaha ma'as-sabirin. Kenapa bisa stabil? Karena hati pikirnya benar-benar ngadep ke Allah. Rasa sadarnya itu loh duduk plek ke Allah. Ngadep plek ke Al-Hayyu Al-Qayyum. Dibahasakan oleh Quran, innallaha ma'as-sabirin. Berarti orang yang bersyukur bersama Allah apa tidak? Bersama Allah. Tolong dijawab. Orang yang syukur sempurna bersama Allah apa tidak? Bersama Allah. Bersama Allah. Orang yang ridho sempurna bersama Allah apa tidak? Bersama Allah.
bersama Allah. Orang yang sabar dengan benar bersama Allah apa tidak? Bersama. Semua perbuatan, sifat dan sikap yang baik, kala duduknya jiwa, rasa dan akal pikiran kesadarannya benar ke Allah, itulah makna bersama Allah. Kalau duduknya benar dan berarti hati pikirnya, rasa sadarnya tak bersama Allah. Saat itu berarti dia pelaku tauhid apa bukan? Pelaku tauhid. Nah, saat itu dia pelaku la ilaha illallah apa bukan? Iya, pelaku. Saat itu dia pemegang kunci surga apa bukan? Pemegang kunci surga. Nah, gitu loh. Berarti pelaku syukur dia sedang megang kunci surga. Pelaku ridho sedang megang kunci surga, bukan megang kunci begitu. Ini nggak pinter-pinter lagi nanti. Maksudnya lakunya jiwanya, lakunya ruhnya, rasa kesadarannya yang ngadep ketemu Allah tadi le, membersamai Allah tadi le, melebur secara ruhiyah dengan Al-Hayyu Al-Qayyum tadi le. Begitu dia mati dalam keadaan syukur, selesai sudah. Mati dalam keadaan ridho, selesai. Lulus. Mati dalam keadaan sabar, ridho, syukur, sabar, selesai. Lulus ujian. Mengerti ini? Cara melihatnya sudah bisa? Nah, ini penting. Kalau enggak nanti teman-teman terlalu tekstual melulu. Enggak, dewasa. Hati kita, pikiran kita, jiwa ruh kita, rasa sadar kita itu sangat membutuhkan makanan-makanan begini sebetulnya. Karena sesuai dengan karakternya sendiri. Mengerti? Paham ini insya Allah semuanya? Paham? Insya Allah. Ya, dah. Ketika seorang hamba tadi bersikap syukurnya benar, ridhonya benar, termasuk sabar dan semua kebaikan banyak kalau dibahas jadi panjang lebar. Ini sampling-sampling saja. Syukurnya benar. Saat syukur benar berarti ketemu Allah, bersama Allah. Saat ridhonya benar, ketemu Allah, bersama Allah. Saat sabarnya benar, ketemu Allah, bersama Allah. Laku syukur yang benar, laku ridho yang benar, laku sabar yang benar, dan seterusnya. Perbuatan baik apapun. Saat itu kan ada pertemuan jiwa, ruh, rasa sadar dengan Al-Hayyu Al-Qayyum, toh? Ya. Pertemuan itulah disebut namanya ihsan. Yang dibahasakan ngelihatnya hati ke Allah. Ngelihatnya hati maksudnya totalitas ngadepnya rasa dan kesadaran akalnya ke Al-Hayyu Al-Qayyum. Ngelihat. Itulah kesempurnaan ihsan. Jadi benernya duduk syukur, benernya duduk ridho, benernya duduk sabar, pasti di dalamnya ada ihsan. Di dalamnya juga ada ikhlas. Mengerti? Salah. Paham? Paham. Clear semuanya ini? Clear. Itu semua kemanfaatannya untuk diri kita. Kok Allah butuh manfaat? Apaan Allah butuh manfaat? Allah butuh sholatmu. Memang sholatmu, kok Allah butuh sholatmu itu bagaimana? Bukan, sholat itu untuk dirimu sendiri. Sabar untuk dirimu sendiri. Ikhlas untuk dirimu sendiri. Syukur untuk dirimu sendiri.
ridho, sabar, semua sifat dan sikap yang baik untuk kepentingan diri kehambaan sendiri. Allah yang mensupport dengan aneka statement, Allah yang mendorong dengan aneka statement, Allah yang membimbing dengan aneka pendekatan, Allah yang menghantarkan sampai finishing dengan taufik inayahnya. Tujuannya biar dirimu mendapatkan kenyamanan lahir batin dunia akhir. Kenyamanan itu gak akan mungkin terwujud. Kebahagiaan sejati itu gak akan mungkin terwujud. Kesenangan sejati itu gak akan mungkin terwujud. Apalagi ketentraman sejati itu nggak akan mungkin wujud. Keperdamaian sejati itu nggak akan mungkin wujud. Dan seterusnya. Tanpa dalam peliputan sejatinya Al-Hayyu Al-Qayyum. Peliputan inilah dalam bahasa Al-Quran dibahasakan kebersamaan. Bersama lewat rasa kesadaran ruhiyah hubungannya hamba dengan Al-Hayyu Al-Qayyum. Clear? Mengerti ini? Paham semuanya insya Allah? Paham ini? Paham? Insya Allah. Ya, itu dalam konteks sampling yang 3 tadi. Yang lain coba mikir sendiri deh. Ya. Yang lain mikir sendiri. Tapi yang jelas saya memberi catatan pada teman-teman. Ketika dari kita melakukan perbuatan baik kok masih suka sok memandang diri ini tinggi, diri ini oke, diri ini penting, diri ini berjasa, dan seterusnya lah bahasa apapun. Itu tanda diri kita belum mengenali diri kita sejati. Apalagi mengenali sang peliput diri. Bahasa yang lain belum sampai titik kemakrifatan. Wong lihat dirinya aja belum benar. Apalagi melihat sang peliputnya. Melihat kemakhlukan dirinya aja belum benar. Apalagi melihat kholiknya yang lebih dekat dari urat nadi. Pasti nggak akan bisa. Dijamin mutu itu. Dah, clear. Paham ini semuanya? Ini ilmu sulit teman-teman. Jadi ilmu ini nggak kayak lazimnya teman-teman belajar. Kenapa? Dibalik dari dalam keluar. Kalau biasanya kan dari luar ke dalam. Ini dibalik dari dalam keluar. Biar cepat dewasa. Biar cepat nyadar. Biar cepat ngerasa. Biar cepat bisa duduk yang benar di hadapan Al-Hayyu Al-Qayyum. Biar tidak suka-suka memandang dirinya berjasa. Biar nggak gampang-gampang memandang dirinya melakukan perbuatan baik, tapi melihat sesuatu di luar Allah itu sendiri. Itu karena belum dewasa aja semua itu terjadi. Ya. Clear? Bisa dimengerti ini semuanya ya? Paham Tom? Fahimna. Ya, alhamdulillah ini penting sekali kajian ini. Ya, tidak banyak menampilkan ayat saya karena saya ngerti teman-teman sudah paham ini kajian yang dari kecil sampai tua ya begini-begini aja. Cuman saya balik dari dalam. Dari dalam.
Iya, iya. Kalau selama ini dari luar ke dalam itu kita sok diangkat-angkat gitu. Nah, sekarang metodenya dibalik biar cepat duduk benar di hadapan Allah. Kalau duduknya cepat benar, pelan-pelan mengamalkan, baru nanti apa yang saya sampaikan ini akan mengerti pada titik tertentu. Benar ya ternyata. Jadi kalau malam ini dengerin keterangan ini masih agak molat-molet, ya nggak apa-apa. Ya, jangan di jangan di ini. Tapi kalau sudah bisa menerima dengan kedewasaan ruhiyahnya, itu berarti tanda teman-teman ada bakat kuat untuk mendapat rahmat fadl Allah duduk di kemakrifatan yang lebih tinggi. Tapi kalau masih mau molat-molat nih, oh, Ustadz ini benar tak salah ini. Wah ini, itu berarti masih proses untuk menuju menengah dulu, ya, baru masuk yang lebih tinggi. Ya begitulah perjalanan setiap orang berbeda-beda, nggak ada masalah. Yang penting kalau nggak paham nanya. Dah, ada yang bertanya dulu mungkin? Satu pertanyaan pendek. Ini saya sampling aja loh ya. Ini sampling loh ya. Kalau saya ungkap semua jadi panjang ini. Sholat itu kepentingannya siapa, kebutuhannya siapa, manfaatnya ke siapa. Ya semua jawabannya sama. Kayak syukur tadi, kayak sabar tadi, kayak ridho tadi. Itu untuk kepentingan kita sendiri. Kalau sudah dibuka oleh Allah kelihatan semua. Ya, kalau belum, ya belum kelihatan. Belum dibuka ya belum kelihatan. Paling lihatnya pahala, pahala, pahala. Nggak sholat takut nanti dihantemin di neraka sana. Ini masih begitu aja. Cara mendudukkan hati pikiran. Ya, ya semua kebaikan nanti sebetulnya untuk kita sendiri. Ya, termasuk walaupun itu sodakoh deh. Sodakoh, zakat, ya, untuk kelihatannya kita ngasih untuk orang secara sosial. Secara sosial manfaat untuk orang. Tapi mas sebetulnya tetap kembali ke diri kita sendiri. Nah, ini bahasanya panjang kalau ini. Bahasanya panjang. Ya, nanti kapan-kapan dibahas. 3 tadi menjadi sampling teman-teman untuk kemudian merenung dan mudah-mudahan menjadi caranya Allah untuk membuka ke hal-hal yang lain. Oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya. Nah, mudah-mudahan bisa begitu. Kalau belum bisa juga ya kapan-kapan kita bahas dikembangkan ke yang lain. Sisi yang mana kok kemanfaatannya ke kita ini. Nah gitu. Dah. Tapi ini kalau nggak di klik 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 nggak akan paham. Sampai mati nggak akan paham. Kayak gitu. Makanya kalau teman-teman paham dari sisi hakikat makrifat dari dalam itu, oh iya ya, oh iya, oh, nah itu tanda bagus, itu tanda bagus. Di saya menggunakan metode berbalik, tidak sebagaimana kebanyakan orang membicarakan hal ini tadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita sambung di waktu lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya, teman-teman ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.